warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mbak-mbak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan kami yang berada di rumahnya Cindy mengenai penyuluhan tentang kolesterol. Sebelumnya kami dari siswa dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung jurusan keperawatan akan menjelaskan tentang penyuluhan ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Ananda Nurul Halimah, biasanya dipanggilnya Nanda. Dan saya Jaya Maulana, biasanya dipanggil Jaya. Saya Sera Melani Kinanti, biasa dipanggil Sera. Langsung aja ya. Oh iya. Aku Revinza Azara, di rumah biasanya dipanggil Pinsa. Aku Nurianti Zahra, sering dipanggilnya Zahra. Kok banyak banget Zahra? Perkenalkan, aku Cindy Amelia, dipanggilnya Cindy. Perkenalkan, nama saya Kesha Fadila Rahmawati, biasanya dipanggil Kesha. Jadi seperti yang kita kasih tahu tadi, nanti kita akan kasih penyuluhan tentang kolesterol. Pasti pada taunya kolesterol itu jahat ya kan? Tapi sebenarnya kolesterol itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Kolesterol yang baik itu biasanya bahasa medisnya disebut high density lipoprotein. Terus ada yang jahat itu biasanya disebutnya low density lipoprotein. Dan itu nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Oh iya, nanti sebelum kita mulai penyuluhan ini, nanti kita ngelakuin senam dulu ya, gitu. Biar makin semangat nanti dengerin penjelasannya. Kakak tak bolak-balik, lihat ada naik, semakin menyalai, kakak hati susah. Lihat ada nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyalai, kakak hati susah. Ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. indahlah nang sarupo itu dek hanya takut mancalia udah acak malu amabuan dan marilah sungko mancalia udah bakalan basora toko kado idinai diamkan Waduh ini anak gagala Subalik Jawa tambah peningan jelas Gaya semakin beda
bidadari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kekas tu pemaboko, sepastikan dia dipujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat dia nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat dia tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyala. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Lembutmu mengisyaratkan cinta, tetap matamu buatku menggila. Kecup manismu, wanna be all over you. Terus mendekat, biar ku dekat. Jika hatiku kau Jika makin lama Istilah ku percaya ini benar. Just me and you again is the one. Forever I'm yours and you'll be mine. But do you feel it too? Like the way I do. Aku jalan bantu terbaik mamamu. Walaupun hatimu sekeras batu, still got you on my mind no matter what you do. But do you feel it too? Like the way I do. Aku jalan bantu terbaik mamamu. Walaupun hatimu sekeras batu, still got you on my mind no matter what you do. Baby, aku rindu rasa selalu ingin bertemu. Hold you in my arms, baby, tell me, do you feel it too? Mine, mine, would you mine, mine? Stay for the night, baby, it will be alright. Jika hatiku kau Jika makin lama Istilah ku percaya ini benar. Just me and you again is the one. Forever I'm yours and you'll be mine. But do you feel it too? Like the way I do. Aku jalan bantu terbaik mamamu. Walaupun hatimu sekeras batu, still got you on my mind no matter what you do. But do you feel it too? Like the way I do. Aku jalan bantu terbaik mamamu. Walaupun hatimu sekeras. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari kolesterol. Nah, kolesterol adalah suatu zat lemak yang dimana dia ini dibutuhkan untuk membentuk hormon, vitamin D dan juga membran sel. Nah, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi itu nggak bagus buat kesehatan tubuh kita karena bisa menyebabkan stroke dan juga penyakit jantung. Biasanya yang sering terkena penyakit kolesterol tinggi ini adalah lansia karena kurangnya aktivitas dan juga metabolisme
aku di sini mau ngejelasin gejala-gejala orang yang mengalami kolesterol. Nah, ada beberapa gejala yang dialami oleh orang yang mempunyai kolesterol. Yang pertama itu ada cepat lelah pusing atau sakit kepala. Nah, itu seringkali dialami karena kolesterolnya sudah tinggi. Nah, yang kedua itu ada nyeri dada. Nah, terus yang ketiga itu merasa kesemutan di tangan ataupun di kaki. Di sini Mbak-mbak ada yang merasa kesemutan di kaki dan di tangan? Pasti ada ya. Jadi itu harus diperiksa di posyandu ataupun di puskesmas terdekat biar kita tahu kolesterol kita tinggi atau tidak. Nah, itu tapi dari semua gejala-gejala itu ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala apapun. Jadi lebih baik kita lebih dikontrol pola makan kita. Nah, jadi terus juga kita bisa ngeceknya di posyandu. Di sini ada posyandu ya. Nah, pasti itu harus dicek terus tuh harus dikontrol. Kalaupun tidak dikontrol itu dapat menyebabkan yang lebih fatal. Nah, selanjutnya itu ada cara pencegahannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencegahannya. Sebelumnya kalau saya bilang halo, mbak-mbaknya bilang hai ya mbak. Nah, halo mbak-mbakku yang ganteng dan cantik. Nah, saya perlu memperkenalkan diri nggak nih? Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Amelia, dipanggilnya Cindy. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan penyakit kolesterol. Yang pertama itu pola makan sehat. Batasi lemak, seperti kurangi gorengan. Sampai di sini sering makan gorengan? Saya semua. Rata-rata makan gorengan semua ya mbak. Makan gorengan itu minimal seminggu itu 1 kali ya mbak, nggak boleh sering. Itu pencegahan kolesterol. Terus yang kedua itu ada aktivitas fisik. Tadi kita sudah sempat beraktivitas fisik ya mbak, berolahraga 30 menit. Terus yang ketiga gaya hidup sehat. Yang merokok di sini ada? Itu kakak. Ayo sama. Nampak. Merokok ini merusak pembuluh darah dan menurunkan kadar HDL. Baik, kalau yang merokok ini tidak boleh terlalu sering ya mbak. Rokoknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terus yang keempat ada pemeriksaan kesehatan. Lakukan cek kolesterol secara rutin setiap 1-2 tahun sekali ya mbak. Atau konsultasi ke dokter bila memiliki riwayat keluarganya itu punya riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Baik, setelah ini ada apa? Ada dampaknya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini aku mau ngejelasin dampak dari kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu tuh dibutuhin sama tubuh mbak. Cuma kalau misal terlalu tinggi ya bahaya juga gitu. Kolesterol tinggi itu bisa bikin pembuluh darah kita itu kesumbat. Nah, jadi darah yang dalam tubuh kita itu nggak bisa ngalir gitu. Itu bisa bikin nyebabin serangan jantung, terus darah tinggi, terus bisa juga stroke gitu. Selain itu kolesterol itu dia kadang disertai cepet capek, nyeri dada, sama kakinya itu sering pegel mbak. Makanya makannya itu kita harus dikurangin, dijaga benar-benar, jangan kebanyakan gorengan, makan yang berlemak gitu. Terus itu kita harus banyak makan sayur, buah-buahan biar kolesterol tetap di batas normal gitu ya mbak. Oke, cukup dari aku. Sekarang aku bakal ngasih ke teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih ada yang belum kenal nama saya? Baru aja kenal. Belum. Kan baru Masih kenal. belum ada yang kenal. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jaya Maulana, siswa dari SMK 7 Bandar Lampung, jurusan perawatan. Di sini
sini saya akan menyampaikan sedikit tentang batasnya normal kolesterol bagi lansia atau yang biasa disebut lanjut usia. Yaitu batas normal kolesterol bagi lansia itu yaitu 200 mg per desiliter. Jadi buat mbah-mbahnya, buat yang cowok maupun yang cewek, kalau sudah melewati 200 mg per desiliter itu kolesterolnya dikatakan sudah tidak normal. Cara mencegahnya yaitu kita melakukan kegiatan olahraga rutin seperti lari pagi, jalan pagi. Buat mbah-mbahnya yang suka ke ladang bisa mencangkul di sawah atau gimana. Buat yang mbah-mbahnya cewek kan bisa nyapu, goreng kan bisa juga. Jadi selanjutnya ada kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu yang biasa disebut LDL. Nah, jadi kolesterol jahat itu kurang dari 100 mg per desiliter itu dikatakan jahat. Nah, selanjutnya ada HDL atau biasa disebut kolesterol baik. Bagi kolesterol baik minimal 40 mg per desiliter bagi yang pria dan 50 mg per desiliter bagi yang wanita. Jadi buat yang cowok tadi berapa bah? Batas kolesterolnya yang baik? Ya, jadi batas kolesterol yang baik buat pria itu 40 mg per desiliter. Buat yang mbah-mbah cewek nih, berapa tadi? 50. Bagus, 50 gram per desiliter. Selanjutnya ada triglycerida, yaitu kurang dari 150 mg itu dikatakan tidak normal. Kalau mencukupi itu dikatakan normal. Nah, selanjutnya ada triglycerida, itu lemak dalam darah. Kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan resiko jantung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Mulai ya. Jadi di sini aku mau ngejelasin cara mengendalikan kolesterol. Kolesterol itu sebenarnya banyak caranya untuk mengendaliinnya. Di sini yang pertama saya mau ngejelasin tentang pola makan sehat. Di sini pada dijaga nggak pola makannya? Nah, itu banyak caranya. Bisa dengan mengurangi makan makanan yang berlemak jenuh. Contohnya itu kayak gorengan, terus santan. Sebenarnya itu
panggil Mbak itu. Nah ini jadi di sini kami mengambil obat herbal untuk jahe karena jahe itu mengandung antiinflamasi yang terbukti bisa mengurangi kolesterol. Jadi di sini kami buat wedang jahe yang akan dibagikan. Pesawat. Ya tuh. Pesawat. Pesawat. Sana lihat pesawat. Lihat pesawat ya. Lihat pesawat ya. Mana? Pemandangan ini kan. Masa tuh ada kodok, nanti ada kodok. Itu udah kodoknya tuh, kodok sama. Jadi di sini aku sambil ngejelasin manfaat dari jahe ya Mbak. Nah manfaat jahe ini, jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi inflamasi pada pembuluh darah. Yang kedua, jahe dapat membantu meningkatkan produk nitrioksi yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Dan yang terakhir, jahe juga dapat mengurangi penyebab kolesterol dalam tubuh. Terus perlu diingat, minum jahe ini tidak sembarangan. Jahe itu emang bisa mengurangi kolesterol, tetapi juga itu harus dengan resep dari dokter. Terus yang kedua itu, pastikan mengonsumsi jahe dalam jumlah yang wajar, tidak boleh berlebihan. Gitu ya Mbak? Oke, terima kasih. Sambil nikmatin ya Mbak jahe-jahenya. Jajal ya. Nah, boleh. Kurang rasa apa nanti dibilang. Kurang banyak. Boleh nanti dibikin lagi. Udah enak kok. Enak dipakai. Kenapa ajaib Bang? Gimana Mbak rasanya? Inem di jahimu. Itu kayaknya mesti menus. Mbak dicoba. Mau. Pedes. Mbak, kita mau minta saran dong dari Mbak ini untuk apa ya, mengutarakan rasa dari yang jahe yang kita buat. Siapa yang ini mau? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bang. Gimana rasanya kurang apa? Gimana rasanya kurang apa nih? Makasih ya Mbak. Kayak adik bangun nih. Oh alah, tuyulku nangis terus. Wes pas lo ini Ada ngomong ya kurang kemanisan beda-beda kan. Baju Mbak kotor nanti. Sepatunya lepas aja. apalagi panas ya. Bandingin aja kayak gini. Jadi mungkin ini penyuluhan tentang kolesterolnya itu udah selesai dan semoga setelah kita mendengar ini semoga kita semua lebih peduli tentang kolesterol karena sejujurnya kolesterol itu bisa kita
Darah mau apa ini? Sini Mbak, pakai. Mbak biasanya darahnya tinggi apa rendah? Berarti semalam minta tensi pingsan, ternyata sekarang. Tiga.